Ayah. Ayah, bangunlah. Bangun dan lihat aku, ayah. Lepaskan aku. Mumu. Paman sudah pergi. Tenang saja. Aku akan mengurus urusannya. Tidak. Jangan terlalu lagi. Kesehatanmu penting, jangan terlalu sedih lagi. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Tidak. Aku tidak mau. Ayahku baik-baik saja, kamu bohong. Ayah, bangun dan lihat aku, ayah. Mumu. Orang yang sudah meninggal bisa kembali. Ini memang kecelakaan, tidak ada yang menginginkan ini. Kecelakaan apa? Kenapa kamu bilang ini kecelakaan? Itu ayahku. Paman, aku mohon, biarkan aku melihatnya, boleh? Biarkan aku melihatnya, aku mohon. Biarkan aku melihatnya, aku mohon. Ayah. Chengki, aku membencimu. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Boss Cheng Han akan segera bertunangan. Terima kasih banyak. Kamu tahu ya? Katanya Bos Cheng punya teman masa kecil. Mereka berdua memang pasangan yang cocok. Entah wanita ini pakai cara apa. Bisa membuat Bos Cheng setuju menikahinya. Apa cara yang tidak pantas? Katanya Bos Cheng untuk teman masa kecilnya itu. Menjaga kesuciannya selama bertahun-tahun, sangat romantis. Pertunangan ini tidak boleh terjadi. Kamu lupa anak dalam kandunganku? Chengqi, apa maksudnya dia? Maksudnya persis seperti yang diarahkan. APA? Dia hamil anakmu. Tante, masih belum mengerti? Atau kamu sudah tua, telingamu juga tuli? Aku akan mengatakannya sekali lagi. Mulai hari ini. Dia milikku. Chengqi, kau tak tahu malu. Cheng. Nona Han, ikutlah denganku. Chengqi, kau layak pada aku? Layak pada keluarga Han? Aku tak akan membiarkan kalian. Semua bubar. Lima tahun sudah sejak kepergianmu. Selamat datang kembali. Gadis kecil. Ya Chengqi, aku kembali. Kau siap menyesal? Remeng. Kalian berdua sudah besar, masih ikut gadis kecil ini bermain. Sang kecak pantas. Ayah Cheng,
Aku sangat merindukanmu. Sudah lama tak bertemu, masih galak ya? Kau ini, gadis kecil. 5 tahun sudah sejak kepergianmu. Tak pernah kembali menjenguk kakek. Bukankah aku sekarang ada di hadapanmu? Masih seperti dulu, nakal. Mumu, Kau kembali kali ini, kenapa tak bilang pada Paman Cheng? Pamanmu sibuk, aku ada waktu luang. Aku bisa menjemputmu di bandara. Aku hanya ingin memberi kejutan pada semua orang. Bagaimana? Kejutan atau tidak? Terkejut atau tidak? senang sih tidak. Terkejut ya banyak. Begitu dengar kabar paman menikah, aku langsung kembali. Bagaimana kau tahu? Mumu, orang mati tak bisa hidup lagi. Ayah kali ini memang kecelakaan. Tak ada yang ingin seperti ini. Kecelakaan apa? Berani kau bilang kecelakaan? Itu ayahku. Aku mohon padamu. Istri paman nanti harus aku yang memilih. Kalau kau berani menikah diam-diam lagi, coba lihat. Gadis gila ini, setelah beberapa tahun di luar negeri. Semakin tak pantas. Ayah Cheng, kau kan sayang padaku. Coba pikirkan. Kalau istri paman nanti tak suka padaku, apa? Rumah ini masih mau menerimaku? Kalau begitu, kau janji padaku. Kali ini kembali, tak boleh pergi lagi. Ya, baik. Katakan, apa niat burukmu kali ini kembali? Aku hanya ingin bekerja di Cheng dengan baik. Cari uang banyak. Bekerja. Hei. Coba. Kamu? Jangan meremehkanku. Baik. Wow. Izinkan saya memperkenalkan wanita di samping saya ini. Mulai hari ini, dia adalah sekretaris pribadi saya. Halo semua, nama saya Limumu, baru datang. Mohon bimbingannya. Kamu, si gadis licik. Apa kamu terlalu memanjakan gadis kecil itu? Baru saja menggagalkan pertunanganmu, sekarang langsung masuk ke perusahaan Cheng. Bagaimana keluarga Han akan memikirkannya? Aku tidak peduli apa yang pikirkan. Apakah aku, Chengki, takut dengan keluarga Han? Jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Keluarga Han sangat menyayangi Han Minsi, si bungsu. Lalu apa? Paman dari sini. Bukan bermaksud mengganggu percakapan kalian. Gadis kecil. Gadis kecil. Dari siapa kamu belajar cara memikat hati orang? Baru saja masuk kerja di perusahaan. Sudah pandai berbicara manis. Tentu saja belajar dari kamu, Paman. Aku akan segera menjalin hubungan baik dengan rekan kerja di perusahaan. Mengenal bisnis, membantu meringankan bebanmu. Belajar dariku? Bodoh. Kamu tidak perlu bekerja. Paman bisa merawatmu seumur hidup. Kenapa susah-susah?
Paman. Jangan-jangan kamu takut? Aku beritahu ya. Di usia muda, punya banyak pikiran, aku malah takut kamu. Membuat perusahaan Cheng berantakan. Bahkan suatu hari, kamu mendengar perusahaan Cheng. Paman juga bisa menanggungnya. Aku beritahu ya, aku akan bekerja dengan baik. Baik. Aku akan menentukan hari di mana murid kita bisa menunjukkan kemampuannya. Chengqi, tunggu saja dengan baik. Dia akan datang. Ibu. Aku sudah pulang. Mumi. Anakku yang baik. Akhirnya kamu datang menemuiku. Ibu. Akulah yang seharusnya. Ibyo. Aku Mumi. Chengqi. Semua ini adalah kesalahanmu. Tak kusangka, kamu ternyata tinggal di keluarga Chen. Ini rumahku, kalau bukan di sini, aku harus tinggal di mana? Aku tidak minum teh bunga, berikan aku kopi. Nyonya kecil, Bos Cheng khusus memesan. Kamu sedang sakit perut belakangan ini, tidak boleh minum kopi atau alkohol. Sepertinya Chengqi cukup peduli padamu. Benar juga. Kamu sudah meninggalkan tempat ini selama 5 tahun, kan? Lumayan juga, sepertinya kamu sudah menyelidiki semua asetku. Mumi, mulai sekarang, kita semua adalah satu keluarga. Aku tidak mengenalmu, jangan sembarangan mengaku saudara. Kamu. Adik Mumi, kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Teh hijau busuk, mau main ya? Aku akan menemanimu bermain dengan baik. Kita sama-sama teh, lihat siapa yang lebih kuat. Paman, apakah kakak Min 11 tidak menyukaiku? Bagaimana? Ada yang terluka? Aku baik-baik saja. Tapi kakak Min 11 masih terbaring di lantai. Lantainya dingin, maukah kamu membantunya berdiri? Chengqi, Nona Han. Acara pertunangan yang lalu sebenarnya hanya lelucon. Mengenai pernikahan. Sudahlah. Kamu tidak perlu datang ke rumahku lagi. Chengqi masih punya urusan penting. Silakan pulang. Nona Han. Chengqi, kamu benar-benar memperlakukanku seperti ini. Kamu akan menyesal. Dan ada si kecil limumu yang brengsek itu. Kamu tunggu saja. Sekarang kamu malu ya?
Ekspresi Sob Jago tadi mana? Nona Han itu bukan mau main-main. Aku akan temani dia bermain. Kalau aku juga cuma main-main. Bahkan jika kamu hanya main-main denganku, aku akan tetap bahagia. Kak, kamu tahu tidak tentang Han tiba-tiba menarik investasi? Balahu. Cheng dan Han memang punya hubungan bisnis. Proyek sebelumnya harus terus dilanjutkan. Tapi Han tiba-tiba menarik investasi terhadap saham Cheng Group. Ini pukulan mematikan. Kamu ceritakan padaku. Bagaimana wanitanya? Kamu sama sekali tidak khawatir ya? Semua gara-gara si gadis Li itu, sejak dia kembali. Kamu berubah total. Apa hubungannya dengan dia? Perkawinan dengan Han, kalau bukan. Kamu terlalu memanjakan si gadis itu. Cheng Ze dan Paman Li juga kenal lama. Mumu juga kamu lihat tumbuh besar. Kenapa kamu bisa punya permusuhan sebesar itu padanya? Aku hanya ingin mengingatkanmu. Cheng bukan milikmu sendiri. Kamu tidak bisa memanjakan dia tanpa batas, biarkan dia berbuat semaunya. Saham akhirnya jatuh bebas. Chengki, aku ingin lihat. Bagaimana kamu bisa menyelamatkan situasi? Bagaimana? Aku bilang kan, aku akan lakukannya. Keluarga Cheng memang hebat, Nona Han juga seperti rumor. Cepat dan tegas, tapi belum cukup. Oh. Jangan-jangan ada rencana yang lebih kejam. Aku ini seorang wanita. Chengki sudah berkali-kali menghinaku. Balas dendamku padanya adalah hal yang wajar. Tapi kamu, aku penasaran. Kamu dan Chengqi, seperti apa dendamnya dan apa yang ada di balik topengmu ini? Seperti apa wajah yang tersembunyi ini? Jika ingin terus bekerja sama, hentikan rasa penasaranmu. Aduh, mengancamku ya? Bikin aku ketakutan. Lain kali kita bertemu, aku akan memberimu kejutan yang lebih besar. Baiklah, kita lihat saja nanti. Aku kasih kamu kesempatan terakhir untuk meminta maaf ke keluarga Han. Pujuklah Nona Han untuk kembali. Lau Cheng. Bagaimana kalau kesempatan ini saya berikan kepada Anda saja? Toh, Anda yang selalu ngomongin ingin menikahi Han Minxi. Dasar anak kecil, ngomong apa sih? Lau Cheng, aku sudah bilang. Aku belum ingin menikah terlalu cepat. Masih terlalu cepat? Kamu sudah 32 tahun, teman-temanmu sudah punya cucu. Aku cuma bilang aku belum ingin menikah terlalu cepat. Tapi bukan berarti aku tidak akan menikah. Lalu kamu mau menikah dengan siapa? Jangan-jangan, si kecil dari keluarga Li itu? Kamu harus tahu hubungan kalian. Aku pasti akan menikah, pasti akan jadi ayah, dan kamu pasti akan punya cucu. Tapi ibunya anak itu pasti bukan Han Minxi. Baiklah. Aku tidak akan tanya lagi soal pernikahan, tapi kamu tidak boleh membiarkan NU. Si kecil itu bertindak semaunya. Baik.
Sudah, ayah, urusan perusahaan tidak perlu Anda khawatirkan. Aku sudah punya pertimbangan sendiri. Kamu ini. MU, dia. Password komputernya ternyata tanggal lahirku. Sejak kapan kamu mulai merokok? Bau sekali. Selesai. Gagal sebelum sempat bertindak. Sungguh menyebalkan. Kalau tidak segera pergi, pinggangku bisa patah. Si kecil, ternyata kamu sudah mulai bertindak. Langkahmu masuk ke Cheng Group terlalu berisiko. Asal bisa menemukan bukti. Apa artinya seperti itu? Sudah dikira aman? Dendam pembunuhan ayah tidak akan pernah bisa dimaafkan. Boleh aku lihat sebentar? Aku mohon. Kamu yang cuma bisa mabuk dengan satu gelas, berani-beraninya ikut minum langsung dari botol? Tidak tahu diri. Buang waktu saja, cepat kerjakan untuk nona ini. Minum. Baiklah, minum, minum. Mumu sudah mabuk, aku akan mengantarnya pulang. Kamu juga di sini. Kau Yu, kamu juga minum. Setelah kamu selesai minum, nona ini akan memberimu hadiah besar. Bos Cheng. Ingat buatkan Mumu segelas air madu, bisa membantu menghilangkan mabuk. Kamu mengajari aku? Dan lihat. Aku tidak peduli aku juanmu mendekati Mumu. Mulai sekarang, jauhi dia. Aku tidak ingin kejadian seperti hari ini terulang lagi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apakah kamu pikir aku sudah tua? Tidak pantas untukmu. Sampai-sampai harus pergi diam-diam mencari pria lain. Itu juga pria muda.
Pria brengsek, kenapa kamu histeris? Pria itu adalah senior yang pergi belajar bersamamu. Benar kan? Kalian berdua benar-benar tidak terpisahkan. Apapun yang dilakukan selalu bersama. Aku dan dia hanya teman. Teman bisa bersikap begitu mesra. Ya, dia adalah pacarku, ini urusan pribadiku. Ada hubungannya denganmu apa? Kamu anjing gila ya, masih saja menggigit orang. Ini adalah hukuman untukmu. Mulai sekarang, tanpa izinku, tidak boleh mencari pria lain. Kamu tidak mengizinkan. Kamu siapa sih? Kok ikut campur urusanku? Aku adalah Lampu. Kamu masih ingat aku adalah pamanku. Ayahku sekarang saja tidak bisa mengaturku, kenapa kamu bisa? Mulai sekarang, diam di rumah saja, jangan kemana-mana. Malam hari tidak boleh keluar main-main. Dan juga, tidak boleh bertemu dengan pria itu lagi. Chengki, kamu brengsek. Bisakah kamu jangan mondar-mandir, bikin kepalaku pusing. Ini sudah saatnya, apakah kamu tidak peduli sama sekali? Kamu, apa yang dilakukan? Tentu saja, membuat seseorang membayar harga yang seharusnya. Bukankah itu yang kamu pikirkan? Departemen Teknologi. Belum berhasil memulihkan datanya. Virus yang ditanamkan oleh lawan agak sulit, mungkin. Masih butuh waktu. Ini waktunya kapan? Kok kamu masih bisa tertawa? Cheng Xi sudah rugi miliaran. Sampai segitunya? Kamu sama sekali tidak peduli, biarkan dia berbuat semaunya? Siapa dia? Tentu saja limumu, kantormu, selain aku. Hanya dia yang punya hak mesak kalian sesuka hari, bukan dia? Mungkin aku? Bisakah kamu tidak terlalu bermusuhan dengannya? Bagaimanapun dia sudah memanggilmu paman selama bertahun-tahun. Ini bukan masalah apakah aku bermusuhan dengannya, kau tidak? Ini. Bukan, masalah belum selesai. Kamu mau kemana? Hei! Kenapa berbaring di sini? Aku suka. Aduh. Kenapa? Mu tidak baik? Bagaimana kamu tahu mulutku tidak baik? Sekarang gimana? Sudah lebih baik? Jadi kamu turun mencari aku, curiga virus perusahaan. Aku yang lakukan. Benar. Baiklah, tangkap aku saja. Lagi pula aku tidak terlalu penting. Kamu meremehkan dirimu sendiri. Di hatiku, kamu itu harta tak ternilai. Nonahan, silakan lihat. Limumu. Ternyata pelaku utama kasus keracunan anak 5 tahun lalu. Future Li Zhenchen. Benar. 5 tahun lalu. Setelah Li Zhenchen bunuh diri karena takut hukuman. Cheng Xi Group langsung mengakuisisi semua paten Li Xi Biofarmasi Group. Saat itu seluruh Haicheng beredar kabar. Cheng Shi Group adalah dalang di balik kasus keracunan ini. Dan Cheng Qi saat itu baru saja menjabat sebagai direktur utama. Tidak heran Li Mumu tiba-tiba muncul untuk merusak pesta pertunanganku dengan Cheng Qi. Nonahan. Aku pernah bilang akan membawakanmu kejutan. Ternyata kejutan yang sangat besar. Pembunuh ayahku ternyata adalah orang yang paling kupercaya. Aku tebak. Semua ini di balik layar. Adalah Anda yang mengatur. Chengshi Group Turkina Virus. Kerugian ratusan juta. Bagaimana menurutmu? Sangat menarik, aku tidak sabar untuk membuka topengmu dan melihat siapa sebenarnya dirimu. Tenang, aku pasti akan memberinya pelajaran. Telepon keluargahan, kan? Aduh. Kamu memang punya kesadaran diri, Pahan baru saja menelepon. Dan berbicara dengan jelas.
Pembatalan pertunangan dan penarikan investasi sudah pasti. Ini sebenarnya adalah urusan kita. Kamu anak nakal, kamu. Membuatku tidak bisa membantah. Menjalin hubungan dengan keluarga Han sebenarnya adalah langkah yang buruk. Pak Cheng, ini zaman apa lagi? Masih mau menjodohkan anak? Kamu harus mengikuti perkembangan zaman. Aku melakukan ini semua karena kamu anak nakal ini. Perusahaan Cheng yang besar ini. Han menarik investasi, itu sudah jelas. Dalam beberapa hari saja, perusahaan sudah merugi miliaran. Membiarkan si gadis itu bertindak semaunya. Cheng yang kamu. Bahkan kamu juga berpikir. Virus di grup adalah ulah Yuanyu. Celine Xiaozhe. Hanya si gadis itu yang bisa masuk ke kantormu, bukan dia. Mungkin Xiaozhe? Pak Cheng, Anda benar-benar sudah pikun. Aku tanya, sebelumnya Anda belajar di luar negeri. Jurusan apa yang Anda ambil? Sistem firewall pertama di grup, siapa yang membangunnya? Anda benar-benar berpikir, si gadis kecil itu punya kemampuan sebesar itu? Kamu bilang, Xiaozhe yang melakukannya. Hei anak nakal, kenapa Xiaozhe melakukan ini? Apa untungnya bagi dia? Oh, itu harus Anda tanyakan pada diri sendiri, selama bertahun-tahun. Anda tidak pernah membicarakan asal-usulnya. Aku tidak tahu, sebenarnya apa yang terjadi. Hingga Anda bahkan menyembunyikannya dariku, kalau bukan karena sejak kecil. Melihat Anda dan ibu begitu mesra, aku akan berpikir. Ini adalah hutang cinta Anda di luar. Kamu anak kurang ajar, tidak tahu sopan santun. Berani bercanda tentang aku dan ibumu. Hubunganku dan ibumu tidak perlu diragukan. Kenapa marah-marah sih? Jangan marah. Tapi, kamu harus lebih tegas mendidik Cheng Ze. Dia di belakang, main-main dengan barang-barang kecil itu. Sudah melanggar hukum. Kalau terus begini, aku takut dia akan terjerumus. Lagi pula dia adikmu, kalau bisa dimaafkan, maafkan saja. Baiklah. Kamu sudah bilang, mana berani aku tidak nurut. Nah, soal si gadis kecil dari keluarga itu. Apa rencanamu? Kalian berdua. Terus begini-begini saja, bukan solusi yang baik. Sudahlah orang jahat ini. Biar aku yang jadi. Aku tahu, kamu masih merasa bersalah atas kejadian dulu. Selama ini, apa yang kamu lakukan untuk keluarga Li, sudah cukup untuk menebus dosamu. Tapi kamu tidak bisa mengambil semua tanggung jawab ke pundakmu sendiri. Kalau bukan karena Li Zhensheng yang serakah, tidak akan sampai seperti itu. Apakah kamu akan mengomentari seseorang dari masa lalu? Siapa di luar? Hanya kucing liar. Kucing liar? Bagaimana mungkin ada kucing liar di rumah? Iya. Ah, keramik Songku. Baiklah, baiklah. Sudah, nanti aku belikan yang lebih besar untukmu. Ayo pergi. Ayah, aku datang menjengukmu. Ayah, tenang, ibu baik-baik saja. Dendammu pasti akan kubalas. Kamu datang untuk apa? Menemanimu berziarah ke Bos Li. Apa hakmu berziarah ke ayahku? Mumu. Aku tahu kamu salah paham padaku. Bisakah kamu memberi waktu? Aku akan menyelidiki semuanya. Dan berikan penjelasan yang memuaskan, oke? Penjelasan apa? Penjelasan bahwa kamu mengangkatku hanya untuk menebus dosa. Bukan, itu karena Karena kamu yang menyebabkan keluarga Li bangkrut dan ayahku bunuh diri dengan melompat dari gedung. Semua ini adalah kesalahanmu. Tidak perlu. Ayahku tidak pantas menerimanya. Mumu. Aku yakin kamu lebih tahu daripada siapapun tujuan aku kembali kali ini. Untuk apa?
Kalau begitu, katakan padaku apa yang harus aku lakukan untuk menebus kesalahanku padamu. Agar kamu tidak merasa sakit lagi. Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Aku hanya ingin kamu bahagia. Apa artinya berlutut? Aku juga sudah berlutut. Bisakah kamu menghidupkan kembali ayahku? Apa artinya kompensasi ini? Mumu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin kamu mati. Bisakah kamu melakukannya? Aku akan memaafkanmu. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Aku ingin kamu mati. Bisakah kamu melakukannya? Aku akan memaafkanmu. Kalau kamu begitu membenciku, tolong jangan pernah melepaskanku seumur hidupmu. Mumu. Chengqi. Aku hanya bisa membencimu. Tidak bisa mencintaimu. Mumu. Chengqi. Tidak menyangka kan? Kamu yang dulu adalah anak emas. Sekarang berada dalam situasi seperti ini. Jangan berpura-pura misterius lagi. Aku tahu siapa kamu. Meskipun kamu memakai topeng, aku bisa melihat dengan jelas. Di balik topeng itu, kamu masih sama. Wajah yang tidak pantas. Nonali. Musuhmu ada di depanmu. Mulailah. Cukup langsung tusuk saja. Maka keinginanmu akan terpenuhi. Tidak bisa. Apa yang kamu tunggu? Tekat? Tidak apa-apa. Aku akan membantumu. Tidak bisa. Panitia. Balas dendam. Jangan. Xiao Jun. Obat ini untuk Lao Cheng? Apa yang terjadi padanya? Bukan, Nona. Obat ini bukan untuk Tuan. Ini untuk bos kecil Cheng. Chengqi, dia sakit.
Tidak, kemarin malam pulang kehujanan, setelah menggendongmu ke atas, dia demam. Karena kamu begitu membenciku. Tolong jangan pernah melepasku seumur hidup. Mumu. Chengqi. Aku hanya bisa membencimu. Tidak bisa mencintaimu. Xiao Jun, tunggu sebentar. Masuklah. Letakkan dan keluar. Mumu, kenapa kamu? Xiao Jun bilang kamu sakit. Aku masuk untuk melihatmu. Saya membawa obat untukmu. Minumlah selagi masih hangat. Ada banyak cara untuk membunuhku, tapi kamu memilih yang paling bodoh. Aku sudah memperingatkanmu, jangan sentuh aku lagi. Kamu begitu membenciku. Begitu ingin aku mati? Bukankah kamu pantas mati? Ayah. Apakah aku sangat tidak berguna? Aku masih tidak tega padanya. Mumu. Kamu, kenapa begitu tertarik dengan proyek tender ini? Aku juga belajar manajemen di luar negeri. Mumu, bukan itu maksudku. Maksudku adalah, kamu bisa, tidak perlu melakukan apapun. Aku tidak ingin kamu terlalu lelah. Pada akhirnya, kamu masih tidak percaya padaku. Tidak. Baiklah, lakukan apa yang kamu inginkan. Aku akan dukungmu dalam apapun, asalkan kamu tidak meninggalkanku. Kamu bisa melakukan apa saja untuk hal itu. Beri aku sedikit waktu lagi, aku pasti akan membuktikannya padamu. Baik. Kakak, kamu mencari aku? Chengze, kamu koordinasi dengan Mumu. Serahkan masalah tender ini padanya, kamu bantu dia. Kakak, apa maksudmu? Kenapa? Apakah kamu meragukan keputusan kakakmu? Kakak bercanda, hanya saja, Mumu tidak terlalu mengerti bisnis perusahaan. Masih belum terlalu kenal, aku takut sama dia. Bukannya ada kamu? Kakak percaya sama kamu. Kamu pasti bisa mengajarinya. TAPI. Paman Z. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Paman. Dokumen ini adalah semua data inti perusahaan. Kamu harus benar-benar hafal. Baik, terima kasih Paman. Barang yang kamu minta, sudah aku kirim. Semoga kamu menepati janji. Li Mumu, ini bukti kamu mengkhianati perusahaan. Membocorkan rahasia, masih mau membela diri? Paman Z, maksudmu apa? Mengikuti aku? Kalau aku tidak melakukan ini, bagaimana aku tahu semua ini? Adalah perbuatanmu. Baik, apa yang sudah aku lakukan? Aku sendiri tidak tahu. Kakak, data tender bocor, proyek ini gagal. Biang keroknya adalah Li Mumu.
Kakak tidak marah? Cheng Ze, aku lupa memberitahumu. Baru saja tahu. Sebenarnya pihak itu hanyalah perusahaan bodong. Aku yang menyuruh Mumu melakukan itu. Paman Z, kejadiannya tiba-tiba, aku juga baru. Saat datang melapor ke Paman, baru mengerti. Ah. Ternyata begitu. Kalau gitu, aku lalu ya. Mumu, kamu tidak marah sama Paman Z, kan? Bagaimana mungkin, Paman Z kan keluarga sendiri. Kalau begitu, tidak ada urusan lagi, aku pergi dulu. Kenapa berbohong? Kamu tahu itu aku. Ini ujian dariku untuknya. Tidak ada hubungannya denganmu, Mumu. Ujian? Kenapa mengikuti Cheng Ze? Kalian kan saudara kandung? Dia melakukan hal yang tidak seharusnya. Hal apa yang tidak seharusnya? Masalah Paman Li dulu. Tentu saja, sekarang ini hanya kecurigaan, belum ada bukti yang pasti. Lucu. Kalau kamu mau mencari kambing hitam, cari orang yang lebih bisa dipercaya. Paman Z, apa motif dan kemampuannya untuk menyakiti ayahku? Apalagi, aku juga belum pernah ke Lies. Kalau aku gimana, Mumu? Kamu selalu mencurigaiku. Kamu pikir aku yang dulu menjebak Paman sampai bunuh diri? Apa motifku? Apa untungnya buat aku? Mungkin kecurigaanmu benar. Aku memang punya motif. Motifku adalah ingin membuatmu tetap di sisiku seumur hidup. Mumu. Siapa yang memberitahumu tentang pertunanganku dan urusan tender? Aku takut kalau kamu akan dalam bahaya. Orang yang paling berbahaya adalah kamu. Kalau kamu hebat, cari sendiri. Aku tidak akan memberitahumu. Bocah nakal, ada apa? Ayah, aku mau tanya sesuatu, jawab dengan jujur. Kasus keracunan dulu itu. Apakah kamu terlibat dalam hal ini? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Bajingan, kamu bahkan mencurigai ayahmu sendiri. Itu nyawa 3 orang yang hidup loh. Benar. Cheng Xianlis. Memang ada persaingan, itu benar. Tapi siapa yang berani menyentuh urusan nyawa? Tidak punya hati nurani. Acau. Apakah di hatimu, ayahmu adalah orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya? Sudah, ayah, jangan melenceng. Aku tanya lagi. Kenapa dulu kamu menyuruhku untuk mengakuisisi paten-paten itu? Itu perintah dari atas, aku merasa punya hak untuk menolak. Hei, bocah nakal, ngomong dong. Kamu memperlakukan ayahmu seperti narapidana ya? Hei, bocah nakal. Nelpon juga nggak bilang-bilang. Nggak tahu sopan santun sama sekali. Sepertinya ada tangan lain yang terlibat dalam hal itu dulu. Yang membuatku dan Cenges kotor. Apakah itu kamu, Cheng Ze? Sayang, mari kita rayakan. Kami ingin bersama kita. Rayan APA, Rayan. Pilek. Apakah kamu menipuku? Kenapa perusahaan itu cuma shell company? Kenapa Chengki sudah tahu dari awal? Sayang, aku tidak tahu. Kenapa bisa jadi seperti ini? Percayalah padaku. Jangan marah-marah.
Mau coba? Bentuk tubuh Miss Han memang luar biasa. Masih ada yang lebih luar biasa lagi. Kamu berani memukulku. Nona Han, jangan main-main dengan trik-trik kecilmu. Mulai sekarang jangan ganggu aku lagi. Kerja sama kita selesai di sini. Dia sudah turun, awasi dia baik-baik, Mumu. Mama, aku di sini. Ternyata semuanya diatur sesuai kesukaan Mama. Ini bunga matahari favorit Mama. Sepertinya perawat di rumah sakit ini cukup perhatian. Mumu, jangan berlebihan, mana mungkin perawat tahu. Sebenarnya, kesukaan tante ini adalah... Ayo, kita keluar dan bicara, ayo. Apakah kamar di panti jompo itu benar-benar dia yang mengaturnya? Benar, buat apa aku bohong? Semua diatur oleh Chengki sebelum kamu pulang ke Indonesia. Saat aku mengunjungi ibu, aku bertemu dengannya beberapa kali. Dia melakukan semua ini hanya untuk menebus dosa. Aku tidak akan memaafkannya. Sebenarnya, aku juga selalu merasa bahwa orang yang menyakiti ayah Li, bukan Chengki. Kenapa kamu juga berpikir begitu? Yang aku tahu, selama bertahun-tahun ini, Chengki selain sering menanyakan kabarmu padaku, setiap Rabu dia juga rutin mengunjungi ibu. Mengatur kamar sesuai kesukaannya, juga ayah. Setiap tanggal 15 dia pergi berziarah. Kamu pikir-pikir, ini bukan hal yang dilakukan pembunuh. Benarkah bukan dia? Jadi, jangan lihat apa yang seseorang katakan, tapi lihat apa yang dia lakukan. Sayang, mau kemana? Aku antar kamu. Nona besar, kamu tidak ada masalah di otak kan? Kamu memanggilku apa? Kamu sangat hati-hati ya? Dia sudah turun, awasi dia baik-baik. Apa maksudmu menunjukkan ini padaku, Nona Han? APA maksudnya? Kamu tidak mengerti? Kebangkrutan grup Li. Kimation Li Jinshen. Kamu mengancamku. Ternyata pelakunya benar-benar kamu. Chengzhi. Kamu tidak tahan diuji. Aku tidak berani. Aku hanya mencari win-win selama bertahun-tahun semua yang kamu lakukan. Bukan karena kamu ditekan oleh Chengki. Suatu hari kamu bisa mengendalikannya sepenuhnya. Nona Han. Setiap kali aku bertemu denganmu, kamu selalu bisa memberiku sedikit kejutan. Siapa bilang tidak? Kerjasama terus berlanjut. Han Minshi. Dasar Gan. Kalian semua yang memaksaku, kalian semua pantas mati. Tak satu pun dari kalian bisa lolos. Chengqi.
Kenapa kamu? Kamu tidak marah padaku lagi? Chengqi, Aku tidak pernah marah padamu. Chengqi, kamu mau memperhatikan aku lagi? Pergi. Chengqi, kamu benar-benar pantas mati. Mumu. Berapa banyak minumannya? Terlihat kurus. Tapi lumayan gak? Mumu. Tolonglah Mumu. Jangan pergi, jangan mengabaikan aku. Jangan tinggalkan aku, oke? Kali ini serius Mumu. Apa yang serius dan tidak serius? Apakah ada aku yang lain? Mengingat kamu sedang mabuk, aku tidak akan mempermasalahkannya. Cepat mandi dan tidur. Mumu, bisakah kita selalu seperti ini? Kamu bisa salah paham padaku, bisa juga bertengkar denganku. Tapi jangan tinggalkan aku, oke? Aku akan sangat sedih jika begitu. Apakah kamu tidak merasakan ketulusanku padamu? Dengar. Tulus atau tidak, apa bedanya? Kita akhirnya bukan orang yang sejalan. Chengqi, Hanmin 11, aku peringatkan kamu. Aku bukan bawahanmu. Jangan pikir dengan foto-foto itu bisa mengancamku selamanya. Ini yang terakhir kalinya. Chengqi, saya aku. Apa yang makan? Salah. Chengqi, aku sangat menyukaimu. Jangan menolak aku, oke? Dasar binatang, berani-beraninya kamu memperlakukan aku seperti ini. Semalam begitu bergairah. Hari ini sudah pakai celana, langsung berubah muka. Kamu tidak tahu malu. Ini baru tidak tahu malu. Aku punya yang lebih memalukan lagi. Kamu malah merekamnya. Aku tidak sebosan itu. Ini cuma rekaman mobil. Siapa yang menyuruhmu? Datang sendiri? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu bilang, kalau aku kirim video ini ke keluargahan. Atau media, apa reaksi keluargahan? Berani kamu? Aku dengar. Kill your own. Bukan cuma kamu satu-satunya putri kan? Kamu punya kakak laki-laki. Yang mengendalikan keluargahan, dan adik angkat yang disayang, selalu di dekatnya. Hidupmu di keluargahan. Seperti berjalan di atas es tipis. Dasar Beijingan. Kita berdua punya rahasia masing-masing. Jadi, kita sama-sama. Makanya, sebaiknya kamu patuh, jangan bikin aku marah lagi. Kalau tidak. Hei. Oke, aksi hari ini. Mari kita tebak. Chengqi.
Bisakah bertahan hidup hari ini? Apa katamu? Mumu. Lek mikir apa? Kemarin malam minum sampai mabuk. Bukan, Mumu. Kamu percaya takdir? Hari ini kok aneh-aneh, kayak kena santet. Ah, bukan. Cuma hari ini, kelopak makananku berkedut terus. Rasanya ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Bagaimana kalau kamu temani aku naik tangga? Aku baru pertama kali tahu, kamu penakut sekali. Lihatlah gedung ini kan perusahaanmu sendiri. Lagi-lagi tidak percaya takdir. Pria yang pre-plan. Sudah berhari-hari tidak pulang. Kenapa? Sengaja menghindariku? Tidak kok. Ini Kiki. Kiki bilang ada masalah keluarga, minta aku temani dia tinggal beberapa hari. Benarkah? Hem. Kamu tahu nggak, setiap kali bohong, tanganmu otomatis pegang cuping telinga. Enggak kok. Aku cuma. Meskipun wajahmu lucu saat bicara. Tapi, kamu siap. Om, gayamu keren banget. Kiki. Aku nggak tahan nih. Wah, si kelinci kecil jadi malu. Ada apa ini? Apa aku terlalu kasar? Bukan salah. Liftnya rusak. Rusak. Lift di perusahaanmu nggak pernah dirawat? Kita keluar dulu deh. Gak apa, Ada masalah apa? jangan takut. Aku takut gak mati. Tapi mati sia-sia. Apalagi? Balas dendam keluarga Li. Percayalah, semua akan baik-baik saja. Sinyalnya hilang ya? Pos security jam segini. Pasti ada yang jaga. Pasti ada yang sengaja. Dimanipulasi? Cepat sekali gerakannya. Maafkan aku. Dasar gadis bodoh. Antara kita nggak perlu kata maaf. Ngerti? Lagi pula aku senang melakukannya. Aku nggak misal. Peluk aku. Gimana? Udah baik kan? Beres. Cuma masih agak trauma. Minum dulu. Yang nggak apa. Semuanya berlalu. Kakak, ada masalah. Di luar ada sekelompok buruh yang berbuat onar. Ada apa? Lebih baik kamu lihat sendiri. Kamu istirahat dulu, aku akan keluar lihat. Aku ikut denganmu. Enak. Anak kami. Semua ini karena mereka. Kalian menempatkan saya di sini. Apa maksudnya? Suruh Chengchi keluar, keluar. Kill ya. Ya, lihat dulu. Semua orang, mari bicara baik-baik. Kami dari grup Cheng. Pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Penjelasan. Mengeluarkan seorang sekretaris kecil. Ini bukan menipu kami. Di mana Chengchi? Suruh dia keluar. Bearkan kami penjelasan. Suruh Chengchi keluar. Ganti rugi kerujang kami. Chengchi penapu. Kill ya. Nyawa bayar nyawa. Keluar. Kakak. Mereka bilang kasur yang kami produksi menggunakan bahan berkualitas rendah.
Kandungan formaldehida di dalamnya sangat tinggi, beberapa konsumen sudah terkenal kimia. Bagaimana mungkin? Cheng selalu memperhatikan kualitas dan reputasi. Pasti tidak mungkin menggunakan bahan berkualitas rendah, pasti mereka salah. Berhenti. Semua orang lihat, itu Cheng Qi. Saya Cheng Qi. Jika ada masalah, bisa langsung bicara dengan saya. Saya menyelesaikan masalah untuk semua orang. Menyelesaikan? Bagaimana kamu menyelesaikan? Walaupun kamu Cheng Qi sangat hebat. Bisakah menyelamatkan nyawa anak saya? Saya jamin, jika memang kasur dari grup Cheng ada masalah, akan bertanggung jawab sepenuhnya. Semua orang harus tenang. Cheng selalu menepati janji. Pasti akan bertanggung jawab, jangan dengar omong kosongmu. Jiaku Mepanapo. Hanya memikirkan uang, tidak punya hati nurani. Semua orang pikirkan, keluarga kita, anak-anak masih di rumah sakit. Saya mau kamu bayar nyawa. Semua orang tenang dulu. Tenang apa? Tenang, pasti akan menyelesaikan dengan baik. Saya berbicara. Dengar saya bicara. Sakit. Tidak sakit. Cuma bercanda. Luka kecil, tidak apa-apa. Tapi kamu, ada luka nggak? Kamu pegang erat-erat. Habis saja kamu bikin aku mati lemas. Masih bilang luka kecil? Presiden Cheng yang terhormat. Dipukuli oleh sekelompok preman. Malu nggak sih? Sudahlah, Pak Cheng. Cepat panggil Xiao Jun. Nanti lukanya sembuh sendiri. Beri aku, Xiao Jun, kamu pergi rebus 2 telur. Baik, Nona. Kenapa? Sedih ya? Aku cuma nggak mau berhutang budi sama kamu. Wah. Sekarang baru rasa sakit. Aku pelan. Dan di sini. Kalian berdua perhatikan suasana. Aku masih di sini loh. Nona, telurnya. Buruk, masalah kasur Cheng sudah muncul di headline berita. Kenapa bisa begini? Kalau anak ini benar-benar karena masalah kasur. Tidak ada kalau-kalau, Cheng adalah milikku. Aku yang mendirikannya, aku jamin dengan nyawaku. Cheng tidak mungkin menggunakan bahan berkualitas rendah untuk mencari untung. Mumu, kamu nggak merasa ini seperti deja vu? Pak Cheng, Anda dan ayah saya sudah berteman lama, filosofi bisnis Li. Sama persis dengan Anda, dulu waktu anak-anak. Masalah orang tua yang ribut, masih ingat? Itu sudah lama sekali. Aku tidak ingat apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Adikmu sudah beberapa hari tidak pulang, suruh dia pulang. Jangan terus-terusan keluyuran di luar. Aku bisa ngatur dia nggak sih? Kenapa? Cheng Ershao akhir-akhir ini nggak pulang. Pulang. Pulang nggak sama kamu. Satu malam bahagia lebih cepat. Apa aku lebih baik dari Cheng Qi itu? Itu belum pernah aku coba. Aku bantu kamu rantakan Cheng Qi. Kamu bantu aku. Dapatkan dia, gimana? Sekarang kamu. Nggak punya hak untuk negosiasi sama aku. Kamu bilang. Kalau aku tekan tombol kirim, seluruh grup Han kalian. Semua karyawan. Bisa melihat. Pertunjukan spektakuler Nona Han. Hah? Aku tidak jahat.
Bagaimana bisa kita bekerja sama? Benar kan? Sekarang menyesal. Sudah terlambat. Ada apa, Mumu? Tidak ada apa-apa. Hanya mimpi buruk. Sayang, jangan takut, hanya mimpi. Sudah bertahun-tahun. Kamu selalu ketakutan karena mimpi buruk. Aku tidak tahu apa yang ada dalam mimpimu. Begini. Tidurlah dengan tenang, aku di sini menemani. Setelah kamu tidur, aku akan turun. Sudah cukup kan? Karena ada kamu, jadi begini. Chengqi, seharusnya aku percaya padamu atau tidak? Pergi, semua pergi dari sini. Kamu bicara baik-baik, anak-anak ketakutan. Sisi sayang, jangan takut, ada kakak di sini. Pergi. Kalian tidak ada yang perlu dibicarakan, ini belum selesai. Kami datang hari ini untuk mencari tahu situasinya. Serta saluran pembelian kasur kalian juga perlu disediakan. Harap kalian bekerja sama. Bekerja sama. Kamu curiga aku beli barang palsu. Sengaja menjebak kalian di sini, ya kan? Tuan Liu. Masalah barang asli atau palsu. Saluran pembelian, sudah kami serahkan ke departemen terkait untuk diperiksa. Tapi urusan anak tidak bisa ditunda. Kalian benar-benar bisa cari dokter terbaik. Sembuhkan anakku. Aku bersumpah, kami pasti akan cari dokter terbaik untuk mengobati. Kalau grup Cheng tidak peduli kalian, aku juga akan menjawab sampai akhir. Time Cow. Kamu siapa di grup Cheng? Di sini merayu kami dengan kata-kata manis. Dia wanita aku. Dia bicara lebih efektif dari siapapun. Aku tidak ada waktu melihat kalian mesra. Pergi, cepat pergi. Kita pergi sini. Cepat pergi sana. Tunggu sebentar. Apakah kalian benar-benar bisa menemukan dokter terbaik untuk menyelamatkan anak saya? Tentu saja. Maaf Sisi. Saya berjanji. Kami pasti akan mencari dokter terbaik untuk menyembuhkan Sisi. Kenapa hari ini langsung manja? Bagaimana kamu tahu aku sakit kepala hari ini? Kenapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke kantor saya? Chengqi, kamu membuatku kaget. Kenapa kasar sekali sama cewek? Kamu masuk ke kantor saya? Pasti bukan. Untuk melihat pertunjukanmu. Masa sih? Tentu saja. Saya datang untuk membicarakan kerjasama dengan Bos Chen. Kerjasama. Apa yang bisa kita kerjasamakan? Isu tentang Cheng kali ini cukup besar. Bahkan saham sudah mulai terpengaruh. Jika terus berlanjut, ini akan menjadi pukulan mematikan bagi saham Cheng. Jadi, Keluarga Han bersedia turun tangan untuk menyelesaikan krisis ini bagi Cheng. Asalkan Bos Cheng mau berkompromi. Sedikit saja. sedikit saja tidak cukup. Mengingat hubungan kita dulu. Paling banyak. Chengqi, bersikap lembutlah padaku. Sayang, akhirnya kamu juga merasakan sakit hati, ya?
Saya paling benci orang yang bernegosiasi dengan saya. Kalau belum mati, cepat pergi dari sini. Chen Qi, kamu pasti akan menyesal. Saya bilang, pria adalah makhluk yang berpikir dengan bagian bawah tubuhnya. Ya, benar. Boss Cheng, Saya sudah memperingatkanmu. Jauh-jauhlah darinya. Boss Cheng. Jika kamu juga menyukai Mumu, harap lakukan dia dengan baik. Juga. Apa maksudnya? Meski ada jarak usia antara kita, kamu tetap harus belajar bagaimana anak muda zaman sekarang memperlakukan perempuan. Cara aku memperlakukannya tak perlu kau ajari. Chen Qi, dasar brengsek. Di hatimu, bukannya usul brengsek? Kau bilang akan buktikan kesucianku, kau janji akan bantu. Cari pembunuhnya, kok bisa sih? Kau main mata dengan Haning 11. Oh, cemburu rupanya. Anak-anak muda sekarang memang susah ditebak. Katakan, siapa yang suka? Aku tak tahu siapa yang kau suka, keluar. Aku mau tidur. Aku dulu bersikap begitu kejam pada kalian. Kalian masih mau obati Sisi. Bahkan mendatangkan Dr. C yang terkenal internasional. Terima kasih. Kalian adalah penyelamat keluarga kami. Seperti saja. Kebetulan Dr. C adalah paman temanku. Cuma bantuan kok. Ini memang rezeki Sisi. Bisa cepat menemukan donor yang cocok. Kalau ada kebutuhan lain, hubungi aku saja. Terima kasih ya. Ibyo Chen, sungguh terima kasih banyak. Aku bukan. Paman Yoiming. Heng. Aku perlu bantuanmu. Bantu pancing orang yang diam-diam selalu menghubungimu. Baik. Aku akan koreksimu. Leukemia Gigi, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Cheng Group. Ini salahku. Membeli kasur Cheng Group palsu. Terima kasih. Kepada Tuan Cheng Qi yang menyediakan kondisi pengobatan terbaik untuk Sisi. Terima kasih. Apa yang terjadi? Kok bisa begini jadinya? Apa yang terjadi? Kok bisa begini jadinya? Bukannya kau bilang semuanya sudah siap? Kok bisa begini jadinya? Ini tidak mungkin. Asalkan mereka terus menuduh keluarga Cheng. Begitu garis itu mati, semua opini publik akan menghancurkan Cheng Qi. Tapi sekarang opini publik sudah jelas condong. Semua mendukung Cheng Qi. Kamu kalah. Aku beritahu kamu. Aku tidak mungkin kalah dari orang lemah dan ragu-ragu ini. Keluarga Cheng adalah milikku. Mengerti? Hidden Semakin Minarek. Aku benar-benar meremehkan kalian berdua. Uang untuk pengobatan putrimu awalnya, siapa yang kasih? Ambil uangku, mau main blot di detik terakhir. Kakak besar. Jangan jadi orang tanpa hati nurani. Kamu ngomong hati nurani sama aku? Kalau bukan uangku, anakmu yang malang itu udah mati duluan. Cheng Qi. Sejak kapan kamu tahu itu aku? Paman D. Lepaskan dia, serang aku saja. Jadi kamu sudah tahu itu aku sejak lama. Selama ini mempermainkanku. Aku sangat berharap orang di balik topeng itu bukan kamu.
Sekarang kamu ngomong persaudaraan sama aku? Aku tidak seharusnya kalah sama kamu. Untuk mengalahkanku. Kamu menghancurkan keluarga Cheng. Menggagalkan kerja keras ayah seumur hidup. Dia memberikan keluarga Cheng padamu. Itu sama saja menghancurkan keluarga Cheng, tanpa aku. Tidak mungkin semudah itu mencaplok keluarga Li. Mengepaikin Sakurai. Jangan pergi, jelaskan dulu. Dengan otakmu, kamu pikir bisa menang lawan Chengki. Kamu benar-benar bodoh. Olanji lagi. Tanpa aku, kamu sudah jatuh di sana. Bodoh. Kenapa datang menjemputku? Aku tidak mau terlibat karena kebodohanmu. Sekarang, kamu tinggal di sini saja. Pikirkan baik-baik. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Sepertinya, harus keluarga Han yang turun tangan. Chengqi, aku mau kamu berlutut minta maaf padaku. Om. Maaf. Mumu. Ini bukan salahmu. Yang harus minta maaf bukan kamu. Tapi kamu, selama ini aku salah mengira kamu sebagai pembunuh. Pasti hatimu sangat sedih. Ikut aku. Putri. Silakan masuk. Ruangan ini. Sama persis seperti saat aku di keluarga Li dulu. Setelah kamu berusia 20 tahun. Hadiah ulang tahun setiap tahun. Semuanya gaji. Ini hadiahmu usia 20 tahun. 21 tahun. Tahun itu Kiki memberitahuku. Kamu bergabung dengan Ben. Menjadi vokalis utama. Momo. Kamu benar-benar akan membubarkan band dan pulang negara asal? Mumu, apa kamu salah paham? Chengqi dia. Kamu adalah sahabat terbaikku. Aku tidak ingin mendengar lagi kamu membela pembunuh. Ruangan ini. Dan hadiah-hadiah ini, kamu selalu memperhatikanku diam-diam. Aku ingin memberitahu putri kecilku, kapanpun. Kamu tidak sendirian. Aku selalu di belakangmu. Menemanimu.
Maafkan aku. Aku mengira kamu sebagai pembunuh, salah paham selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah salah paham. Aku hanya takut kamu tidak mau aku. Mengabaikanku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku hanya ingin kamu. Mumu. Gadis kecil. Menghadapimu, ketahananku tidak sebaik ini. Boss Cheng. Kenapa nih? Ada yang salah, biar saja. Boss Cheng. Kakek dari grup Han menegur kepala grup kita. Tidak jujur dan mempermainkan perasaan putrinya. Dan produk produksi ini, kualitasnya diragukan. Karena itu membatalkan semua kerja sama dengan kita. Tahu. Sekretaris Chen. Tanya sesuatu. Gimana cara melamar seorang gadis kecil? Lihat apa yang kau lakukan. Seberapa sayangnya Pak Han pada anak perempuannya itu. Kau kan tahu. Keadaan sudah sampai seperti ini. Aku tidak bisa benar-benar menikahi Han Minxi. Memangnya Han Minxi kurang apa buatmu? Jalan sudah disiapkan. Kenapa kau harus melawan? Bukan, aku yang tidak pantas untuknya. Bagaimana kalau? Kau suruh Cheng Ze saja yang menikahinya. Kau. Apa maksudmu? Aku selalu penasaran. Siapa sebenarnya Cheng Ze ini? Selama bertahun-tahun kau terlihat membiarkannya. Padahal kau sangat memanjakannya, aku sampai cemburu. Dia adikmu. Kalau bukan karena melihatmu dan ibuku begitu mesra. Aku benar-benar percaya dia adikku. Kau. Sudah terpengaruh oleh si kecil MU. Aku tidak peduli lagi padamu. Bagaimana kau akan menjelaskan pada keluarga Han? Kau yang urus sendiri. Pak Li, anak Cheng Ze ini. Aku khawatir tidak bisa menjaganya lagi. Nona Han. Ada waktu untuk bertemu? Li MU, kau sampai menelepon aku. Benar-benar kejutan besar. Antara kau dan Om, karena aku kan? Ayo bertemu. Kita ngobrol. Tidak terlihat, cukup peduli pada Cheng Qi. Oke, aku kirim alamatnya, kau datang saja. Aku kira bisa memancing Cheng Qi muncul. Ternyata hanya dapat udang kecil. Li MU bukanlah udang kecil. Cheng Qi bisa mati untuknya. Tapi kalau aku membunuh Cheng Qi, jangan sedih ya. Sekarang aku lihat. Kalau nanti kau mengambil alih perusahaan Cheng, memilihmu sebagai pasangan hidup juga tidak buruk. MU, kau yakin lokasinya benar? Iya, di sini. Kenapa kau tidak minta Cheng Qi menemani?
Aku salah paham padanya selama bertahun-tahun, dia selalu baik padaku. Sekarang karena aku, Cheng Chi berada dalam krisis. Aku harus melakukan sesuatu untuknya. Wah, hubungan kalian begitu dalam, aku sampai terharu. Mumu, Kiki, kamu baik-baik saja? ini di mana? Apa yang terjadi? Kenapa semuanya gelap? Tolong. Kiki. Jelas sekali, kita diculik. Halo, MUMU kecil. Cheng Zi, Wah, sepasang kekasih yang lisik. Kiki. Serang aku saja, Kiki tidak bersalah. Jangan sungkan dengan saudari, ikat aku juga. Kita bisa menemani, berbicara, diam. Tidak tahu bagaimana reaksi Cheng Chi ketika tahu istrinya ada di tanganku. Apakah dia akan marah? Mumu, Cheng Qi selama ini. Apa yang membuatmu begitu terpesona? Lepaskan aku. Aku akan menelitinya dulu untuknya. Cheng Zi, lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku, brengsek, Cheng Zi. Lepaskan, lepaskan. Bukan, ini benar-benar tidak bisa. Apa ini? Bisa, Bos Cheng. Sekarang, aku sudah melakukan riset online lama. Dan tugas, sekarang gadis kecil suka kostum boneka seperti ini. Nanti kamu pakai ini, di bawah lampu redup. Memegang bunga mawar, seperti pangeran berkuda putih. Muncul di depannya, lalu dengan keren mengeluarkan cincin. Berkata dengan penuh perasaan, menikahlah denganku. Hila. Ini semua trik anak kecil. sangat romantis. Lihat. Xiao Jun. Bagaimana kalau kita latihan lagi? MU. Tolong menikahlah denganku. Kerang Rejat. Terlalu serius, aku coba lagi. MU. Kakak, Li MUMU, si gadis kecil itu. Aku akan menelitinya dulu untukmu. Lihat apa yang istimewa darinya. Bisa membuatmu begitu terpesona. Lepaskan aku. Cheng Zi, aku peringatkan kamu, kalau kamu berani menyentuhnya sedikit saja. Kamu coba-coba, percaya tidak aku akan membunuhmu. Cepat kirimkan lokasimu. Lepaskan aku, kamu brengsek Cheng Zi. Kamu lepaskan. Kamu, Paman. Apakah kamu terluka? Kamu tidak luka di mana? Aku baik-baik saja. dia menyentuh Mumu, bunuh dia. Cheng Zi. Kamu berhasil menyentuh batasanku. Batas. Sekarang di sekitar sini penuh dengan bensin, kakek bukan sayang kamu kan? Maka kamu mati bersamaku. Cheng Zi. Aku menyarankan kamu lebih baik tenang. Seseorang, ikat dia. Akit. Cheng Zi. Cheng Zi, kamu lepaskan dia. Ada masalah, hadapi aku.
Pisau. Sekarang aku mau kamu mati. Baik. Ambil pisau ini, tusuk dia sampai mati. Dulu dia melihat ayahmu melompat dari gedung dan mati tragis. Cheng Chi La pembunuh ayahmu. Tusuk dia, balas dendam. Jangan. Cheng Chi. Dulu ada di tempat kejadian. Melihat ayahmu dari atas gedung. Melompat ke bawah. Ayah. Xiao Ze, dengarkan kata ayah. Letakkan pesannya. Ayah, kamu ayahku kan? Sekarang kamu bawa polisi untuk menangkap anakmu sendiri. Xiao Ze. Hidup bahagia di bawah perlindungan kakakmu dan ayahmu. Tidak baikkah melindungiku? Kamu memang tidak suka aku, di mana aku lebih buruk darinya dulu. Kedekaching grup dalam krisis, aku. Aku yang membuat Lee Group terjebak dalam skandal, kamu baru punya kesempatan. Mengakuisisi Lee Group. Adalah aku. Menyelamatkan keluarga Cheng. Tapi sekarang kau serahkan perusahaan Cheng kepada orang yang isi kepalanya cinta-cinta melulu. Mengambil alih Cheng Group. Kau yang menghancurkan keluarga Li. Kau yang bunuh ayahku. Mumu. Betul. Aku. Aku yang menyuap staf internal untuk menambahkan bahan lain ke dalam obat kanker. Tapi salahku juga. Kurang hati-hati. Sampai si tua Li Shensheng itu berhasil melacak sampai ke aku. Tapi dia terlalu pelin-pelan. Waktu itu kalau dia langsung melaporkanku, dia tidak akan tertekan sampai bunuh diri. NAK. Yang kau bunuh adalah ayah kandungmu sendiri. Lao Cheng. Apa maksudmu? Mana mungkin? Maksudmu? Dia kakak kandungku? Tidak mungkin. Aku mana mungkin anak si pengecut itu. Diam. Perani Baroninnya kau mengatakan itu tentang ayah kandungmu. Dia sangat menyayangimu. Dia memilih jalan buntu itu untuk melindungimu. Kau tetap milit. Kau tidak meriskin Cheng Group kepadaku. Hanya karena aku bukan anak kandungmu. Aku sudah susah payah mengacaukan perusahaan. Dan si pengecut yang bunuh diri itu katanya ayahku? Kau bercanda ya, tua bangka? Bohong teruslah. Xiao Ze. Lihatlah ini sendiri. Ayah. Wanita di foto ini adalah ibunda kandungmu. Xiao Ya. Kami bertiga awalnya teman sekerja. Dari pabrik yang sama. Kami merantau dan berjuang bersama. Suatu hari, Lao Li datang mencariku sambil menggendongmu yang baru bisa jalan. Katanya kau anak Xiao Ya dengannya. Waktu itu kebetulan Lee Group sedang merencanakan IPO. Skandal anak haram. Tidak boleh terbongkar. Lao Li membujukku dengan sangat. Akhirnya aku setuju membantunya. Membesarkanmu sampai dewasa. Lao Cheng, aku mohon. Tolong aku sudah benar-benar putus asa.
Lihatlah anak ini, masih begitu kecil. Kumohon. Kamu sudah dewasa, kok bertindaknya masih sembrono begitu? Lepaskan. 5 tahun lalu. Abruptly terlibat skandal Mercuni. Lauli menemui aku lagi. Lao Cheng, lihat ini. Ada apa sampai panik begitu? Peracunan oleh Lies Biofarmasi. Adalah ulah Cheng Zhe. Aku yang salah pada anak ini. Aku yang berhutang padanya. Lao Li, Lao Cheng. Aku mohon, jangan biarkan anak ini jadi kaya raya. Cukup bisa makan dan berpakaian saja. Aku Li Zhensheng, seumur hidup berhutang padamu. Akan kubayar di kehidupan berikutnya. Lao Li. NAK. Taruh pisau itu. Selama ini kukira aku anak emas. Kukira semua yang kulakukan benar, nyatanya aku binatang yang memaksa ayahnya sendiri. Mary. Bagaimana bisa? Taruh pisau itu. NAK. Paman Z. Dulu, kami bertiga berjuang bersama. Lao Li dan Xiaoya. Awalnya rencana menikah setelah keadaan membaik. Sayangnya, hidup terus susah. Xiaoya tidak tahan. Lalu pergi, karena itu Lao Li sempat depresi. Lalu ibuku? Ibuku bukan pelakor, kan? Masa sih? Ibumu wanita baik, tanpa dorongan ibumu. Grup Li tidak akan ada. Mumu. Minum susu dulu. Lagi bikin apa? Nggak apa. Cuma, tiba-tiba semuanya sudah berakhir. Seperti agak kehilangan arah hidup. Mumu. Kita. Paman. Aku ingin menyendiri dulu. Baik. Kalau begitu, aku di sini menemanimu. Aku tidak bicara. Terima kasih. Paman. Mumu. Mumu, sarang sudah siap. Mumu. Paman. Membaca tulisanmu seperti bertemu langsung. Akhirnya semuanya selesai.
Tapi aku tidak bisa lagi menikmati kebaikanmu. Orang yang kubenci selama bertahun-tahun sebagai pembunuh ayahku, ternyata adalah kesalahpahaman besar. Tidak bisa memaksakan diri tetap di sampingmu, dan hidup dengan tenang. Paman, Mumu pergi. Terima kasih sudah selalu menjagaku di sisiku. Semoga Paman cepat menemukan jodoh yang baik. Halo semua, namaku Li Mumu. Aku baru di sini. Mohon bimbingannya. Lihatlah keadaanmu sekarang. Ayo kita berdua minum sedikit. Minum apa sih? Lihat keadaanmu sekarang. Jika gadis itu kembali sekarang dan melihatmu seperti ini, dia pasti akan cek. Dia tidak akan kembali. Dia pergi tanpa sepatah kata pun, coba katakan. Kenapa bisa tega sekali? Kenapa aku punya anak bodoh sepertimu? Kamu ngapain sih? Ibunya masih di rumah sakit. Mana mungkin dia tidak kembali selamanya? Gunakan otakmu yang bebal itu, pikirkan baik-baik. Aduh, kenapa aku tidak kepikiran? Aku tahu harus buat apa. Memang harus kamu, Lao Cheng. Aku dulu. Hati-hati di jalan. Bos Cheng selalu mengklaim ke publik. Sebagai anti pernikahan, kok tiba-tiba bertunangan? Anti pernikahan apa? Bos Cheng punya pacar kecil yang sangat dicintanya. Selalu menunggunya. Lalu siapa tunangannya? Seperti ini, masih selalu menyukainya? Kamu tidak tahu, dia dilindungi dengan sangat baik. Laki-laki tidak bisa diandalkan. Pergi sana. Kiki. Kamu bilang ini benar-benar bekerja? Kapan aku pernah gagal? Tapi kenapa sekarang belum ada? Mari kita berikan tepuk tangan meriah. Selamat kepada Bos Cheng atas petunangannya. Mari kita berikan tepuk tangan meriah sekali lagi. Selamat kepada Bos Cheng atas petunangannya. Musik dimulai. Pertunangan ini tidak bisa terjadi. Cengki, kamu brengsek. Kamu benar-benar akan bertunangan dengan orang lain? Salah, kamu salah paham, Mumu, Om dia tidak bertunangan. Dia melihat kamu bertunangan, menyuruh kami menipu kamu kembali dari luar negeri. Melihat dia bertunangan, bukan. Dia bernangan bukan dengan kamu, dengan orang lain, itu palsu, jangan. Benar-benar kamu. Baiklah, kamu jangan jelaskan lagi. Kenapa aku semakin bingung? Cengki, kamu tidak bosan menggunakan trik yang sama 2 kali? Tidak ada hal baru sama sekali. Asal berguna untukmu saja. Kamu tidak tahu malu. Tunggu sebentar. Aku menemukan sesuatu. Kenapa?
kenapa kamu akhir-akhir ini jadi lebih gemuk? Kamu brengsek. Sudahlah, banyak orang lihat, kasih muka dong. Aku hamil. Apa? Kamu hamil?